Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Maniar dari SMP Negeri 3 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, calon guru penggerak angkatan ke-7. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 mengenai visi guru penggerak, model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Inquiry apresiatif yaitu sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi positif dan pendidikan positif dengan pendekatan berbasis kekuatan. Bagja yaitu terdiri dari huruf B, A, G, J, dan A. B adalah kepanjangan dari buat pertanyaan utama atau define. Di sini membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah penyelidikan kekuatan atau potensi atau peluang. Mendefinisikan tujuan, pertanyaan dibuat untuk memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa. Kemudian A, ambil pelajaran. Di sini menyusun pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan atau potensi peluang lewat penyelidikan, mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada. Di sini menemukan inti positif setiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan sifatnya sangat positif. Kemudian G yaitu gali mimpi. Di sini kita akan menyusun deskripsi kolektif bila mana inisiatif terwujud, membayangkan dan menggambarkan masa depan, atau gambaran masa depan dimunculkan dari contoh-contoh yang membumi dari masa lalu yang positif. Kemudian J, jabarkan rencana atau desain. Di sini mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera, dan langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan pencapaian. A, yaitu atur eksekusi. Di sini ditentukan siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan, menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur yang terlibat agar dapat bersama-sama menciptakan masa depan. Kemudian melalui IA atau Bagja ini, maka visi guru penggerak saya yaitu sebagai pendidik, saya berdaya untuk memberikan dukungan kepada murid sebagai individu yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, warga sekolah memiliki daya kreativitas secara positif, insan yang mampu menyelesaikan masalah dengan bergotong royong demi menciptakan keselamatan dan kebahagiaan sejak masa sekolah. Di sini saya akan menekankan pada poin yang kedua, yaitu warga sekolah yang memiliki daya kreativitas secara positif. Dari poin yang kedua ini, maka saya menemukan awal atau aset dan tantangannya. Pada awal, siswa memiliki kemampuan IT yang baik, serta penguasaan metode ceramah guru yang sangat baik. Tetapi ada tantangannya, yaitu siswa cenderung menyalahgunakan fungsi handphone pada saat jam belajar, seperti mereka melakukan chatting, bermain game, serta melihat media sosial lainnya. Adapun pembelajaran dari guru masih cenderung konvensional, sehingga belajar tidak terasa menyenangkan dan hasil kreativitas siswa belum terpublikasi dengan baik. Maka dari awal dan tantangan ini saya akan melakukan aksi, melaksanakan program pembiasaan diri secara positif dengan IT tanpa mengesampingkan penggunaan handphone, seperti mencari sumber belajar dan memaksimalkan penggunaannya dalam presentasi. Dan yang kedua yaitu melakukan kegiatan peningkatan kompetensi guru dan siswa seperti pameran hasil karya dan memanfaatkan IT dalam publikasi karya. Kemudian pembelajarannya harapannya yaitu anak paham mengapa mereka perlu menggunakan handphone secara positif dalam proses pembelajaran, mempublikasikan hasil karya sebagai dokumentasi sejarah pelajar. Adapun guru paham mengapa perlu membuat bahan atau media pembelajaran yang menarik menggunakan IT. Dari awal tantangan aksi dan pembelajaran ini, maka saya berfokus pada visi aspek warga sekolah yang memiliki daya kreativitas secara positif, serta profil pelajar Pancasila dengan dimensi kreatif dan mandiri. Maka prakarsa perubahannya yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan kreativitas guru dan siswa. Adapun tahapan-tahapannya terlihat pada Bagja berikut ini. Pada B, yaitu buat pertanyaan utama, pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan?
Kemudian bagaimana meningkatkan kreativitas guru dan siswa? Tindakan dan penyelidikan yang saya lakukan yaitu perlu berkoordinasi dengan kepala sekolah agar semua terlibat dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan berbasis IT. Dalam proses koordinasi melibatkan diskusi melalui OSIS ataupun rekan sejawat. Kegiatan ini meliputi mengadakan pelatihan bagi guru atau in-house training membuat media pembelajaran seperti game, quiz, video, dan sebagainya. Kemudian menggunakan IT sebagai sumber belajar untuk memaksimalkan menggunakan handphone. Kemudian belajar di mana saja, dapat di dalam maupun di luar kelas. Selain itu, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat serta pendapat dari siswa atau OSIS untuk meningkatkan kreativitas dengan cara mendokumentasikan hasil pembelajaran di media sosial dan presentasi siswa berbasis dengan IT. Kemudian bagian A yaitu pada Bagja ambil pelajaran, maka pertanyaannya siapa saja di sekolah yang mempunyai pengalaman melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan melalui IT. Kemudian aktivitas apa saja yang membuat siswa menjadi lebih kreatif, lantas potensi apa saja yang sudah saya miliki untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif. Kemudian untuk penyelidikan atau tindakan yang saya lakukan yaitu melakukan wawancara dan pengamatan langsung terhadap beberapa rekan sejawat. Kemudian dapat juga membuat angket untuk siswa tentang proses pembelajaran yang membuat mereka senang, semangat belajar, kreatif dengan menggunakan IT. Selain itu juga melakukan analisis potensi sesuai kebutuhan guru dan siswa berdasarkan potensi yang saya miliki untuk membantu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan meningkatkan kreativitas guru dan siswa. Contoh, membantu guru membuat media pembelajaran interaktif melalui game pembelajaran ataupun dapat pula menggunakan platform pembelajaran untuk presentasi hanya dengan menggunakan HP. Kemudian pada bagian G yaitu gali mimpi, pertanyaannya apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika semua guru melakukan pembelajaran yang berbasis IT? Maka seperti apakah kreativitas siswa? Kemudian tindakan atau penyelidikan yang dilakukan untuk menciptakan tersebut dapat terlihat dari guru melakukan praktik baik pembelajaran tidak hanya dalam kelas namun juga di luar kelas. Selain itu, membuat inovasi pembelajaran dan memanfaatkan IT seperti game-based learning, gamifikasi, presentasi menggunakan report, ataupun publikasi hasil karya di media sosial. Di sini kita akan melihat kreativitas guru, bagaimana guru dapat memberdayakan kemampuan IT-nya untuk berinovasi. Kemudian melalui observasi kita juga dapat melihat kreativitas siswa, bagaimana siswa mencari sumber belajar dimanapun mereka berada. Selain itu, untuk memancing kreativitas siswa, yaitu dengan memberikan kebebasan untuk mendesain karya masing-masing, namun tetap mengikuti panduan yang diberikan oleh guru. Kemudian pada J, jabarkan rencana pada Bagja, pertanyaannya, inovasi apa yang dapat saya lakukan, serta potensi apa yang bisa saya kembangkan, dan bagaimana saya berbagi praktik baik kepada rekan sejawat. Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, melakukan dialog atau diskusi dengan siswa tentang inovasi dan kreativitas seperti apa yang membuat mereka senang belajar dengan memberikan pertanyaan. Yang pertama, metode pembelajaran dengan media seperti apa yang siswa senangi. Kemudian yang kedua, bagaimana cara guru yang siswa senangi untuk memberikan materi pelajaran. Dan yang ketiga, media pembelajaran apa yang dapat meningkatkan kreativitas mereka. Selain melakukan dialog atau diskusi dengan siswa, saya juga melakukan dialog atau diskusi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah setiap minggu mengenai media atau metode pembelajaran apa yang paling dibutuhkan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan meningkatkan kreativitas siswa, serta mengenai program atau kegiatan yang mendukung adanya ajang pameran karya atau publikasi karya siswa. Kemudian pada bagian A, atur eksekusi pada Bagja. Pertanyaannya, siapa yang dapat mengarahkan dan memantau aktivitas atau kegiatan yang saya bersama rekan sejawat lakukan itu menyenangkan dan meningkatkan kreativitas siswa? Maka bersama siswa, rekan sejawat, dan kepala sekolah melakukan observasi setiap 2 minggu sekali setiap bulan. Hal ini bertujuan untuk melakukan tindak lanjut. Apakah visi yang saya buat sudah
sesuai dengan prakarsa perubahan, yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan kreativitas guru dan siswa. Sekian alur bagja yang saya buat. Mari kita menjadi guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.